Halo, jumpa lagi dengan Les Privat Online ya. Kakak di sini dan kali ini sesuai request kalian, kita akan bersama-sama untuk membahas soal USM Polstatistis yang topiknya tentang suku banyak atau polinomial. Dalam mengerjakan soal polinomial, teman-teman harus paham dulu teorema sisa dan teorema faktor ya. Selain itu juga harus menguasai pembagian bersusun serta pembagian dengan cara Horner. Itu saja sudah cukup sebenarnya ya. Oke, langsung saja kita coba nomor pertama. Suatu fungsi kuadrat dalam Y habis dibagi Y plus 2. Jika dibagi Y min 1 sisanya 6. Jika dibagi dengan Y min 2 sisanya 12. Fungsi tersebut adalah titik-titik. Ini adalah soal STIS tahun 2006. Fungsi kuadrat, kita misalkan dulu ya, fungsi tersebut adalah tadi fungsinya dalam Y, berarti f Y sama dengan, karena fungsi kuadrat berarti pangkat tertingginya 2 dong, jadi AY kuadrat ditambah BY ditambah C, bisa dimisalkan dulu seperti itu, dia habis dibagi Y plus 2, jadi kalau kita mempunyai suatu suku banyak atau polinomial, jika dibagi oleh X min A, ini nanti cara mencari sisanya adalah dengan kita substitusikan si pembuat 0 dari pembagi tersebut. Kalau X min A pembuat 0-nya kan berarti A ya. Jadi untuk mencari sisanya berarti sama dengan FA. Ini tadi kalau fungsinya Fx. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini suku banyak kita si FY habis dibagi oleh Y plus 2. Pembuat 0 dari Y plus 2 adalah min 2. Jadi nanti kita tulisnya F min 2 karena habis dibagi berarti ini sisanya 0. Berarti sama dengan 0 seperti itu. Kemudian jika dibagi Y min 1 sisanya 6 berarti F 1 karena pembuat 0 dari Y min 1 itu 1 ya. Kita sama dengan sisanya 6. Di sebelah sini 6. Lagi, jika dibagi dengan Y min 2, sisanya 12, berarti F2 sama dengan 12. Nah, sudah, berarti kita tinggal substitusikan ke fungsi yang kita miliki tadi. F min 2 artinya variabel Y-nya kita ganti min 2 gitu ya. Jadi ini min 2 kuadrat 4 kali A, 4A ditambah B kali min 2, berarti kurangnya aja langsung ya. Kurangi 2B ditambah C sama dengan 0. Ini kita save dulu sebagai persamaan pertama. Kemudian untuk yang F1 sama dengan 6, Y-nya kita ganti 1, kemudian hasilnya disama dengan 6. Jadi A kali 1 kuadrat, A ditambah B kali 1 tambah C sama dengan 6. Persamaan ketiga Y-nya kita ganti 2. 2 kuadrat 4A ditambah B kali 2, 2B ditambah C sama dengan 12. Nah, karena di sini terbentuk sistem persamaan linear 3 variabel, untuk menentukan nilai A, B, dan C-nya kita tinggal eliminasi atau substitusi. Oke, kakak mulai dari persamaan 1 dan ini kakak namanya persamaan 1 ya. 2, ini persamaan ketiga. Kakak pingin 1 dan 3 dulu. Eliminasi 1 dan 3. 4A dikurangi 2B tambah C sama dengan 0. 4A tambah 2B tambah C sama dengan 12. Nah, di sini 4A-nya dengan C-nya sudah sama ya. Kalau kita hilangkan, hilang semua nih. 4A hilang, C-nya juga hilang. Dapat B dari sini, min 2B, min 2B, min 4B. Sama dengan min 12. Maka nilai B-nya adalah 3 ya. Sekarang kita eliminasi bebas, misalkan 1 dengan 2. 1 dengan 2, 1 dan 2, 4A kurangi 2B tambah C sama dengan 0, yang persamaan kedua A plus B plus C sama dengan 6. Kita hilangkan C-nya dengan cara kurangkan, dapat 3A min 3B, C-nya habis sama dengan min 6. Nah, B-nya tadi sudah ketemu 3 ya, coba kita substitusikan, jadi 3A min 3 kali 3 min 9 sama dengan min 6, 3A sama dengan 9 kurangi 6, 3, nilai A-nya adalah 1. Nah, untuk mencari nilai C, substitusikan lagi ke persamaan 2 saja. Ke persamaan 2 berarti A ditambah B ditambah C sama dengan 6, maka nilai C adalah 6 kurangi 4, yaitu 2. Jadi fungsi kita ini tadi, FY sama dengan AY kuadrat, berarti 1 kali Y kuadrat, ditambah BY, ditambah 3Y, ditambah C, tambah 2.
Nah, ini nih berarti yang C ya. Atau nih, misalkan teman-teman mager banget ya, mau eliminasi substitusi. Sebenarnya teman-teman tinggal lihat ini saja. Ya, F-2 sama dengan 0. F-2 sama dengan 0 itu artinya kita ganti Y di opsi di sini dengan min 2, hasilnya harus 0, ya. Atau misalkan nggak mau ribet-ribet yang bilang negatif, cobalah kita pakai yang 1 dulu ya kan. Y-nya kita ganti 1. A dulu misalkan ya, 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 itu udah 4. 4 kurangi 2 bukan 6. Harusnya tuh jawabannya 6 kayak gitu teman-teman ya. Nah, kemudian lanjut cek opsi berikutnya. Pokoknya kalau Y-nya kita ganti 1, harus ketemunya 6 gitu. Nah, yang tepat cuma C nih. 1 kuadrat ditambah 3 kali 1, 4. 4 tambah 2, 6 gitu. Kalau mager ya, jadi nggak pakai step yang eliminasi substitusi yang ini juga nggak perlu gitu, teman-teman. Ya, kita lanjut yuk. Nomor 2, jika X pangkat 3 dikurangi AX kuadrat ditambah 5X tambah B habis dibagi oleh X kuadrat min 2X min 3, maka hasil baginya adalah titik-titik. Oke, kita sebut dulu sih suku banyaknya dengan Fx ya. X pangkat 3 dikurangi AX kuadrat ditambah 5X tambah B. Dia habis dibagi oleh X kuadrat min 2x min 3, x kuadrat min 2x min 3. Ini kalau kita faktorkan nanti jadinya x min 3 dengan x plus 1, betul ya? Nah, habis dibagi, suku banyak ini habis dibagi oleh x min 3 kali x plus 1. Berarti nanti F3 sama dengan 0. Dan satu lagi, F min 1 sama dengan 0, di mana 3 dan min 1 adalah pembuat 0 dari faktor-faktor si pembagi tersebut. Nah, sekarang kita substitusikan pada suku banyak kita, F3 berarti X-nya diganti 3 pangkat 3, 27, dikurangi A kali 3 kuadrat, berarti 9A, plus 5 kali 3, 15, plus B, kita sama dengankan dengan 0. Dari sini, kalau kita sederhanakan, min 9A plus B sama dengan 27 tambah 15, 42 pindah ruas, min 42, seperti itu. Untuk yang F-1, X-nya kita ganti min 1, min 1 pangkat 3, min 1, min A kali min 1 kuadrat, berarti min A, 5 kali min 1, min 5, plus B sama dengan 0. Pindah ruas, min A plus B, min 1, min 5, min 6 ya. Kalau kita pindah jadi positif 6. Lalu kita bisa eliminasi dua persamaan ini, B-nya sudah sama, maka kita kurangkan min 9A, min A. Berarti min 9A tambah 1A, min 8A. Min 42, min 6, min 48. Maka nilai A-nya adalah 6, substitusikan min A ke persamaan kedua ya, min 6 tambah B sama dengan 6, maka nilai B-nya adalah 12. Nah, sekarang suku banyak tersebut sudah lengkap. X pangkat 3 min 6X kuadrat ditambah 5X tambah 12. Yang diminta soal adalah maka hasil baginya. Jadi kita bagi dulu dengan X kuadrat min 2X min 3 ini ya. Pembagiannya boleh menggunakan cara Horner, boleh juga menggunakan cara bersusun. Kakak contohkan yang pakai cara bersusun, coba ya. X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat ditambah 5X tambah 12. Kita bagi dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, kalau membagi suku banyak dengan suku banyak seperti ini, fokusnya ke suku paling depan dulu ya. X pangkat 3 dibagi X kuadrat, hasilnya X pangkat 1, karena pangkatnya tinggal kita kurangkan. Lalu kita kalikan dulu, X dikali X kuadrat, X pangkat 3, X dikali min 2X, min 2X kuadrat, X kali min 3X, lalu kita kurangkan. Jadi ini konsepnya mirip dengan pembagian bersusun biasa kok. Min 6, min 2, min 4X kuadrat. 5, min 3, berarti 5 tambah 3, 8X, plus 12-nya kita turunkan. Lalu kita lihat suku yang paling depan lagi dengan yang paling depan, min 4X kuadrat dibagi X kuadrat, berarti min 4 ya. Kita kalikan lagi, min 4X kuadrat plus 8X plus 12. Nah, ini sisanya 0 ya, karena udah sama. Nah, inilah hasil baginya, sedangkan ini tadi yang paling bawah namanya sisa, tapi karena habis dibagi sisanya 0. Jadi jawabannya yang tepat yang C ya. Pakai cara Horner juga boleh teman-teman, sama aja.
Lanjut nomor 3, besarnya nilai A plus B. Oke, A tadi 6 ya, B-nya 12. Jadi A plus B adalah 6 tambah 12, yaitu 18. Cukup mudah, jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut soal STIS nomor 4 tahun 2007. Suatu fungsi kuadrat dalam X habis dibagi X plus 2. Jika dibagi X min 1, maka sisanya 6. Jika dibagi X min 2, sisanya 12. Fungsi kuadrat yang dimaksud. Kayak deja vu ya. Coba kita cek nomor 1. Sama tuh, dibagi min 2, habis. 1, 6, 2, 12. Ya, sama ini nomor 4. Oke, berarti next ya. Nomor 5, jika fx dibagi x min 2, sisanya 24. Kita tulis dulu, fx dibagi x min 2, maka kita tulis f2 sama dengan 24. Sedangkan jika fx dibagi 2x min 3, berarti f 3/2 itu pembuat nolnya dari 2x min 3 ya. Kita sama dengan 20. Jika fx dibagi x min 2 dikali 2x min 3. Ini kan berarti pembaginya bentuknya kuadrat ya. Suatu suku banyak kalau dibagi dengan bentuk kuadrat, sisanya selalu ax plus b, atau bentuknya itu linear. Boleh ax plus b, boleh px plus q, boleh. Jadi ini sisanya AX plus B. Kalau teman-teman perhatikan, si faktor dari pembagi yang baru ini pasti faktor yang sudah disebut di atas tadi. X min 2, ya kan? Dengan 2X min 3. Jadi pasti sama. Jadi sisanya formatnya adalah AX plus B, maka kalau F2 sama dengan 24 tuh X-nya kita ganti 2. Jadi 2A plus B kita sama dengan 24. Yang ini juga sama. Berarti A kali 3/2, 3/2A plus B sama dengan 20. B sudah sama, si koefisiennya kita kurangkan. 2 kurangi 1/2 berarti setengah. 24 kurangi 20, 4, maka nilai A-nya adalah 8. Nilai B-nya 2 kali 8 tambah B sama dengan 24. Ini sudah 16 ya, jadi 24 kurangi 16, hasilnya adalah 8. Nah, sisa tadi bentuknya AX plus B, maka ini nanti 8X plus 8. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut nomor 6 soal STIS 2011. Hasil bagi dan sisa suku banyak ini dibagi ini berturut-turut adalah titik-titik. Teman-teman boleh menggunakan Horner, boleh juga dengan pembagian bersusun. Tapi entah kenapa kalau bentuknya kuadrat seperti ini, kakak prefer pakai yang cara pembagian bersusun karena pembaginya ini kebetulan juga tidak bisa kita faktorkan ya. Kalau pembaginya bisa difaktorkan, teman-teman bisa menggunakan cara Horner, tapi kalau nggak bisa ya otomatis yang bersusun ya. 3x pangkat 3 ditambah 10x kuadrat kurangi 8x tambah 3 dibagi x kuadrat plus 3x min 1. Perhatikan suku paling depan. 3x pangkat 3 dibagi x kuadrat berarti 3x. Kita kalikan. 3x kali x kuadrat, 3x pangkat 3, 3x kali 3x, 9x kuadrat, 3x kali min 1, min 3x kita kurangkan. Yang suku depan habis, 10x kuadrat dikurangi 9x kuadrat, 1x kuadrat. Min 8 min 3, berarti min 8 tambah 3, min 5 ya. Plus 3-nya turun. X kuadrat dibagi X kuadrat, hasilnya positif 1. Kita kalikan. 1 kali X kuadrat, 1 kali 3x, 1 kali min 1. Kurangkan lagi. Min 5, min 3, min 8x, 3 min 1, plus 4. Karena ini sudah tidak muat lagi ya, dibagi X kuadrat berarti sudah stop sampai di situ. Yang ini namanya hasil bagi. Yang paling bawah namanya sisa bagi. Nah, tinggal kita cek di opsi ya, hasil baginya 3x plus 1, sisanya min 8x plus 4. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut, nomor 7, jika fx sama dengan ax pangkat 3 plus dan sekian-sekian dibagi x min 1, sisanya 10. Kita tulis dulu, f1 sama dengan 10, sementara jika dibagi x plus 2 menghasilkan sisa 2, berarti f min 2 sama dengan 2, maka nilai A dan B berturut-turut adalah berapa? Nah, sekarang kita tinggal substitusi ke fx atau polinomial tersebut dengan x-nya kita ganti 1 dulu, hasilnya disama dengankan dengan 10. Jadi A kali 1 pangkat 3, A ditambah 3B kali 1 kuadrat, 3B ditambah 2A min B kali 1 plus 4 sama dengan 10. Ini kalau kita sederhanakan,
3A plus 2B sama dengan 6 ya. Yang persamaan kedua, F min 2, X-nya kita ganti min 2. Min 2 pangkat 3 berarti min 8 dikali A, jadi min 8A. 3B kali min 2 kuadrat, berarti kan min 2 dikuadratkan 4 ya, 4 kali 3, 12. 2A min B dikali min 2 plus 4, kita sama dengan 2. Kalau ini kita buka kurung nih, min 8A plus 12B min 4A plus 2B plus 4 sama dengan 2. Kita sederhanakan, min 12A plus 14B sama dengan min 2. Untuk mencari nilai A dan B, kita tinggal eliminasi dua persamaan ini ya. Coba yang persamaan pertama ini kayak kalikan 4, biar nanti koefisiennya langsung sama. Berarti 12A ditambah 8B sama dengan 24. Yang persamaan kedua, yang ini tadi, min 12A tambah 14B sama dengan min 2. Nah, ini positif 12 dengan negatif 12, biar hilang harus kita jumlah. 8 tambah 14, 22B. 24 kurangi 2, 22. Nilai B-nya adalah 1, nilai A-nya kita substitusikan ya ke persamaan. Yang ini aja coba, 3A tambah 2B, berarti 2 kali 1 sama dengan 6. 3A-nya 4, maka nilai A 4/3. Jadi nilai A-nya 4/3, nilai B-nya 1. Jadi jawaban yang tepat yang A. Berikutnya, nomor 8 soal STIS 2012. Diketahui persamaan ini jumlah dua akar persamaan yang paling minimum adalah titik-titik. Berarti kita nyari akar-akar dari persamaan polinomial ini dulu ya. Karena di sini konstantanya 6, maka nanti kemungkinan akarnya adalah faktor-faktor dari 6, yaitu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, serta plus minus 6. Nanti kita coba-coba dengan menggunakan cara Horner. Ingat, kalau menggunakan cara Horner, pangkatnya harus urut, jadi X pangkat 3. Yang pangkat 2 kan nggak ada, berarti 0 ya, plus 0X kuadrat. Yang pangkat 1 min 7X, yang tanpa pangkat atau konstanta 6 sama dengan 0. Nah, kita tulis koefisiennya saja. Koefisien X pangkat 3 1, koefisien X kuadratnya 0, min 7, kemudian konstantanya 6. Nah, kita coba satu-satu ya. Misalkan nih, 1. Kita turunkan dulu si 1 ini di sebelah sini, lalu kita kalikan 1 kali 1, hasilnya 1. Kita jumlah 1, kali lagi 1 kali 1, taruh di sini. Kita jumlah min 6 kali 1, min 6. Nah, ini kalau kita jumlah hasilnya 0. Nah, ini yang paling belakang ini sisa ya. Kalau paling belakang atau sisa sama dengan 0, berarti 1 merupakan akar dari persamaan kuadrat tersebut. Untuk mencari akar yang lainnya, karena di sini tadi pangkat 3, kemudian sudah ketemu satu akar, maka tinggal ini sisanya pangkat 2. Jadi menggunakan cara pemfaktoran biasa sudah bisa. Jadi ini X min 1, yang ini ya, dikali, ini hasilnya, X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Kita faktorkan ulang. Kita cari dua bilangan yang hasil kalinya min 6, jumlahnya 1, berarti 3 dan 2. 3-nya harus positif, 2-nya negatif, biar kalau dikalikan negatif 6 dijumlah positif 1. Maka di sini akarnya adalah 1, kemudian negatif 3, 1 lagi 2 gitu ya. Jumlah dua akar persamaan yang paling minimum kita dapatkan dari penjumlahan akar-akar yang paling kecil ya. Yang paling kecil itu min 3 dengan 1. Jadi kalau kita jumlah min 3 tambah 1, misal kayak nama X1 plus X2 ya, min 3 tambah 1, min 2. Oke, ini opsinya mungkin kurang tanda min ya, karena di sini sama nih, 1, 1, 3, 3. Mungkin yang atas ini harusnya negatif 2, negatif 3, negatif 2, negatif 1, positif 1, dan 3. Maka kita pilih yang B, negatif 2. Oke, kita lanjut nomor 9. Akar-akar persamaan X pangkat 3 bla 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 adalah alfa, beta, dan gamma. Nilai seper alfa, seper beta, dan seper gamma, dan alfa kuadrat, beta kuadrat, gamma kuadrat berturut-turut adalah titik-titik. Oke, berarti kita bisa mencari hasil jumlah dan kalinya dulu ya. Jadi kalau suku banyak berderajat 3, akarnya alfa, beta, dan gamma, berarti jumlah akarnya alfa plus beta plus
gamma, itu rumusnya nanti min B per A. Di sini nilai A-nya adalah koefisien X pangkat 3 ya, 1. Nilai B-nya adalah koefisien X kuadrat yaitu 2, C koefisien X yaitu 3, dan D-nya adalah konstanta. Jadi min B per A hasilnya nanti min 2. Kita juga bisa mencari alfa kali beta ditambah beta kali gamma ditambah alfa kali gamma. Ini nanti formulanya adalah C per A. C per A 3 per 1 yaitu 3. Kemudian yang hasil kalinya alfa kali beta kali gamma sama dengan min D per A. Berarti min 4. Nah, sekarang kita hitung-hitung yang dicari soal. Apa nih yang pertama? 1 dibagi alfa ditambah 1 bagi beta tambah 1 bagi gamma. Ini 3 pecahan yang berbeda penyebut, maka kita bisa samakan penyebut dengan cara mengalihkan penyebutnya dulu. Alfa kali beta kali gamma. Berarti yang sebelah sini nanti harus selain alfa, yaitu beta kali gamma. Tambah yang tengah berarti alfa dan gamma. Alfa dan gamma. Yang terakhir alfa beta. Alfa beta. Nah, kita tinggal substitusikan. Tadi yang atas ini 3 ya hasilnya ya. 3, yang bawah perkaliannya tadi min 4. Nah, udah ketemu min 3 per 4. Nah, dari sini sebenarnya sudah kelihatan sih ya jawabannya. Min 3 per 4 yang hasil dari 1 per alfa tambah 1 per beta tambah 1 per gamma. Nah, tapi KK tetap akan kerjakan alfa kuadrat tambah beta kuadrat tambah gamma kuadrat biar untuk tambahan pengetahuan teman-teman ya. Jadi kita awalnya cari alfa plus beta plus gamma kuadrat. Nah, awalnya cari ini dulu. Ini kalau kita jabarkan nanti sama dengan alfa plus beta plus gamma dikali alfa plus beta plus gamma. Jadi perkalian distributif dulu. Alfa dikali alfa, alfa kuadrat, alfa dikali beta, alfa beta, alfa dikali gamma, alfa gamma. Kemudian suku yang ini sekarang ditambah alfa beta, tambah beta kuadrat, tambah beta gamma, ditambah alfa gamma, ditambah beta gamma, ditambah gamma kuadrat. Kayak agak panjang ya. Ini kakak tulis lagi aja. Seperti ini. Nah, yang kita butuhkan nanti yang alfa kuadrat, beta kuadrat, gamma kuadrat. Kita jadikan satu dulu. Alfa kuadrat ditambah beta kuadrat ditambah gamma kuadrat. Yang lainnya ternyata ini berulang. Seperti ini. Alfa dengan beta. Di sini juga akan ada alfa dan beta. Kemudian alfa gamma, di sini juga ada alfa gamma. Ada beta gamma, ada juga beta gamma. Berarti 2 kalinya ya. 2 kali alfa beta ditambah alfa gamma ditambah beta gamma. Nah, berarti nilai dari alfa kuadrat tambah beta kuadrat tambah gamma kuadrat adalah alfa plus beta plus gamma kuadrat dikurangi 2 kali alfa beta, alfa gamma, beta gamma. Nah, tinggal substitusi ya. Alfa plus beta plus gammanya tadi min 2, jadi min 2 kuadrat. Min 2 kali, yang hasil kali itu 3, jadi 4 kurangi 6, yaitu min 2. Nah, cocok ya. Jadi, jawaban yang tepat yang B. Oke, kita lanjut nomor 10 soal STIS 2013 jika fx sama dengan ax pangkat 3 sekian-sekian dibagi dengan x-1 sisanya 2. Nilai A dan B. Ada 2 variabel yang diketahui cuma 1. Ini sepertinya soalnya kurang ya. Tapi KK sudah cek di beberapa sumber soal STIS yang polinomial tahun 2013 ini memang seperti ini. Coba teman-teman komen dong, ini soal yang benar seperti apa ya? Kalau seperti ini ya berarti memang tidak bisa dikerjakan karena kita hanya tahu F1 sama dengan 2. Kalau kita substitusikan 1 di sini, berarti kan A ditambah 3B tambah 2A min B tambah 4 sama dengan 2. Nah, sedangkan di sini 3A ditambah 2B sama dengan min 2.
kalau ditanya nilai A dan B berapa, kan ini tidak mungkin ya, kecuali kita coba-coba ngecek opsi mana yang kalau A dan B-nya itu kita substitusikan ke persamaan ini hasilnya min 2, tapi sepertinya juga tidak ada. Maka dari itu kakak agak ragu dengan soal ini. Ya udahlah ya, nggak apa-apa, kita next saja. Yang penting teman-teman sudah ada gambaran kalau ada soal seperti ini harusnya diketahui 2 baru kita bisa menentukan nilai A dan B, karena untuk mencari 2 variabel butuh setidaknya 2 persamaan. Ya, lanjut nomor 11. Jika suku banyak fx dibagi x-1 sisa 3, kita tulis dulu. Berarti f1 sama dengan 3. Jika fx dibagi 3x plus 1, berarti f-1/3 sama dengan min 1. Yang diminta adalah sisa bagi jika fx dibagi ini. Ingat tadi kalau dibagi kuadrat, sisanya pasti berbentuk ax plus b. Dan ini penyusunnya pasti si x-1 dengan 3x plus 1 ini tadi. Jadi tinggal kita substitusikan ke format sisa ya. AX plus B berarti A kali 1 ditambah B. A tambah B. Untuk yang persamaan kedua, X-nya kita ganti min 1/3. Jadi min 1/3 A plus B sama dengan min 1. B-nya koefisien sudah sama, kita kurangkan. A kurangi min berarti tambah. 1 tambah 1/3, 4/3. 3 kurangi min 1, 3 tambah 1, 4. Berarti nilai A-nya adalah 3. Kita substitusikan. Kalau A sama dengan 3, berarti 3 tambah B sama dengan 3, maka nilai B-nya harus 0. Maka sisa baginya adalah AX plus B, 3X plus 0 atau 3X saja. Jadi jawaban yang tepat yang C. Yuk lanjut nomor 12 soal STIS 2014. Jika X pangkat 3 bla 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 habis dibagi X min 5, maka juga habis dibagi siapa? Nah, kalau ini tepat karena si yang tidak diketahui variabelnya hanya 1, diketahui 1 pembagi nggak masalah. Berarti ini misalkan di suku banyak fx ya. Fx sama dengan X pangkat 3 min 4X kuadrat min 11X plus A. Habis dibagi X min 5 berarti F5 sama dengan 0 karena habis dibagi artinya sisanya 0. Kita ganti X-nya dengan 5. Jadi 5 pangkat 3 125 kurangi 4 kali 5 kuadrat berarti 4 kali 25 100 ya. Dikurangi 11 kali 5 55 ditambah A sama dengan 0. Kita tinggal hitung ini aja. 125 kurangi 100 25 kurangi 55 min 30. Jadi kalau pindah ruas kanan jadinya positif 30. Kita dapat A-nya 30, maka suku banyak tersebut menjadi X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat kurangi 11X tambah 30. Kita tinggal mencari faktor yang lainnya ya. Caranya dengan kita bagi si X min 5 dulu buat pemancing. Kita gunakan Horner ya. 1 min 4 min 11 30. Ini adalah koefisien dari suku banyak yang sudah terurut tadi. Kita bagi dengan 5 dulu. 1 di sini tinggal diturunkan 1 kali 5. 5 taruh di sini, kemudian kita jumlah min 4 tambah 5 1 kali 5 5 kita jumlah lagi min 6 kali 5 min 30 kita jumlah 0. Nah sekarang hasilnya ini kita faktorkan, berarti ya hasilnya berarti kuadrat. X kuadrat tambah X kurangi 6 kita faktorkan. Ini adalah X plus 3 dengan X min 2. Berarti dia juga habis dibagi X plus 3 atau X min 2. Yang ada di opsi yang mana? X plus 3 ya, yang C berarti. Yuk berikutnya nomor 13, suku banyak fx apabila dibagi x min 4 sisa min 12. Kita tulisnya f4 sama dengan min 12. Bila dibagi x plus 2 sisa 18, berarti f min 2 sama dengan 18. Jika dibagi ini maka sisanya adalah, ini juga sudah sering kayak kebahas ya di dua nomor terdepan. Berarti ini x-nya kita ganti 4A kali 4. 4A ditambah B sama dengan min 12. Dari sini min 2A tambah B sama dengan 18. Nah, kalau kita kurangkan 6A sama dengan min 30, kita dapat A-nya min 5. Kemudian kita substitusikan 4A berarti min 20 tambah B sama dengan min 12, maka nilai B-nya adalah 20 kurangi 12, 8. Nah, jadi sisanya AX plus B min 5X plus 8. Ya, ini mungkin kelebihan 1 ya, min 5X plus 8 harusnya. Ya.
Nah, karena soal polinomial di USMT itu sepertinya sangat sedikit dan itu melulu, kayak ambilkan soal-soal berikutnya ini dari soal tryout test. Kita coba nomor 14, diketahui suku banyak fx jika dibagi x plus 1 sisanya 8. Kita tulis f min 1 sama dengan 8. Dibagi x min 3 sisanya 4, berarti f 3 sama dengan 4, suku banyak qx, hati-hati ya, tadi suku banyaknya fx, sekarang qx, berarti kita tulisnya, jika dibagi x plus 1, bersisa min 6, berarti q min 1 sama dengan min 9, jika dibagi x min 3, sisanya 15, berarti q 3 sama dengan 15, padahal hx sama dengan fx dikali qx, jadi dari sini kita bisa mencari h min 1, tinggal kita kalikan antara f min 1 dengan q min 1, yaitu 8 kali min 9, negatif 72 ya. Kita juga bisa mencari H3, F3 dikali Q3, 4 kali 15, yaitu 60. Sisa pembagian HX oleh X kuadrat min 2X min 3, ini pasti X plus 1 dengan X min 3 kalau kita faktorkan yang 2 ini tadi ya. Jadi kalau diketahui itu pasti dipakai nanti ya. Sekarang kita diminta nyari sisanya. Sisanya selalu AX plus B. Berarti untuk yang H min 1 dulu, X-nya kita ganti min 1. A kali min 1, min A plus B. Nilainya tadi min 72 ya. Yang H3, X-nya kita ganti 3. A kali 3, 3A plus B. Kita sama dengan 60, kita kurangkan, min 4A sama dengan min 132, maka nilai A-nya adalah 33. Untuk mencari nilai B-nya kita substitusikan, min A berarti min 33 ditambah B sama dengan min 72, B-nya adalah berapa ini? Min 72 tambah 33, min 39, berarti sisanya AX plus B, 33X min 39. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Berikutnya nomor 15, fx dibagi x kuadrat min 4 mempunyai sisa 2x min 2. Oke, ini karena pembaginya bentuknya kuadrat, berarti kita faktorkan dulu ya. Si x kuadrat, si fx tadi dibagi x kuadrat min 4, ini bersisa 2x min 2, tapi ini kita faktorkan dulu jadi x plus 2 dan x min 2, baru kita masukkan ke sisanya sini, berarti ini pembuat 0 yang pertama min 2, f min 2, nah x-nya pada sisa kita ganti min 2, jadi 2 kali min 2, min 2, min 4 min 2, min 6, nah pembuat 0 yang kedua, 2 ya, jadi f2 sama dengan x-nya pada sisa kita ganti 2, 2 kali 2 min 2, 4 kurangi 2, 2, nah Gx sekarang ya, Gx dibagi X min 2, sisanya 5. Kita tulisnya G2 sama dengan 5. Tentukan pembagian Fx kali Gx pangkat 3 oleh X min 2. Berarti kalau fungsinya seperti ini, kita tinggal substitusi 2 ya. Oke, kita substitusi 2. Sisanya ini nanti sama dengan F2 kali G2 tapi pangkat 3. Berarti ada yang nggak kepake ternyata ya. Ini nggak kepake ini si F min 2-nya. Yang kita pakai yang positif 2. F2 dari sini ketemunya 2. Jadi 2 dikali G2, 5 dikuadratkan. 2 kali 5, pangkat 3 ding, bukan kuadrat nih ya. Nah, 10 pangkat 3, 1000 dong. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut, nomor 16, jumlah nilai akar-akar persamaan polinomial berpangkat 4 ini adalah titik-titik. Jadi ini nilai A-nya 1 ya, nilai B-nya 3, nilai C-nya min 5, nilai D-nya min 3, dan nilai E-nya atau konstanta 4. Jumlah nilai berarti X1 ditambah X2 tambah X3 tambah X4. Rumusnya selalu sama, min B per A, jadi nanti min 3 per 1. Udah, selesai. Untuk rumus-rumus yang lainnya, teman-teman bisa cek di sini. Lanjut, nomor 17, nilai P dari persamaan 2x pangkat 3 bla bla bla, jika akar-akarnya mempunyai sepasang akar berkebalikan. Berkebalikan tuh contohnya
2 dengan setengah, kemudian 3 dengan sepertiga gitu ya, itu namanya berkebalikan. Kalau berlawanan, positif dan negatifnya. Contoh 2 dengan min 2, itu namanya berlawanan. Jadi, tolong diingat yang itu. Nah, di sini kita misalkan dulu akarnya namanya X1, X2, serta X3. Nah, kalau sepasang akarnya berkebalikan, misalkan X1 dan X2 nih, berarti kita tulisnya nanti X1 sama dengan sepernya dari X2, kan? Kebalikan katanya. Nah, di sini kita modifikasi dari hasil kalinya ya, X1 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A. X1-nya kita ganti dengan seper X2 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A-nya berarti min 8 per 2 atau min 4. Nah, di sini hasilnya 1 seper X2 dikali X2, maka kita dapatkan X3 yaitu min 4, sedangkan X3 tadi adalah salah satu akar dari polinomial tersebut. Jadi kita tinggal substitusikan aja karena dia akar. Jadi 2 kali min 4 pangkat 3 ditambah 3 kali min 4 kuadrat ditambah P kali min 4 tambah 8 sama dengan 0. Nanti teman-teman dapatkan nilai P dari sini. Min 4 pangkat 3, min 64 kali 2, min 128. Min 4 kuadrat, 16 kali 3, 48. Min 4P plus 8 sama dengan 0. Min 128 tambah 8, min 120 tambah 48. Sama dengan 4P. Ini kakak males mengurangkan, kakak bagi aja 4 ke 2 ruas, mendapatkan min 30 ditambah 12 sama dengan P. Min 30 tambah 12 itu min 18 ya. Dah ketemu nilai P-nya min 18, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Berikutnya, nomor 18, sebuah fungsi fx jika dibagi x min 1 sisa 30. Kita tulis f1 sama dengan 30. Jika dibagi dengan 3x min 2 sisa 15. F2 per 3 sama dengan 15. Fx dibagi ini memiliki sisa AX plus B. Berarti ini A plus B sama dengan 30. Kemudian kalau X-nya kita ganti 2 per 3, 2 per 3A plus B sama dengan 15. Bisa kita kurangkan. 1 kurangi 2 per 3 itu 1 per 3 ya. 1 per 3A, 30 kurangi 15, 15, maka nilai A-nya adalah 45. Kita substitusikan, 45 ditambah B sama dengan 30, nilai B-nya adalah minus 15. Jadi sisanya AX plus B adalah 45X min 15. Kita cari di opsi yaitu yang A. Lanjut nomor 19, fx dibagi x min 2 sisa 24, berarti f2 sama dengan 24. Jika fx dibagi 2x min 3, berarti f3 per 2 sama dengan 20. Fx dibagi itu sisanya ax plus b. Nah, teman-teman pasti sudah bisa dong ya untuk soal semacam ini. Silakan dilanjutkan, nanti ditulis saja jawaban kalian di kolom komentar. Kita diskusikan bareng-bareng ya. Pasti bisa. Lanjut nomor 20, suatu persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 habis dibagi dengan X plus 2. Berarti kita tulisnya nanti F min 2 sama dengan 0. Ini misalkan Fx ya. Jika dibagi X min 1 sisanya 6, berarti F1 sama dengan 6 dibagi dengan X min 2 sisanya 12. F2 sama dengan 12. Ini lagi-lagi soalnya kayak nomor 1. Ya kan? Intinya teman-teman tinggal substitusikan aja ke sini. Ini dapat 4A kurangi 2B tambah C sama dengan 0. A tambah B tambah C sama dengan 6. 4A tambah 2B tambah C sama dengan 12. Lalu kita eliminasi substitusi. Kita dapat A-nya 1, B-nya 3, C-nya 2. Kakak masih hafal nih. Ya, berarti kita tinggal substitusikan ke sini ya. Yang diminta nilai A min B 1 min 3 per C per 2 pangkat C 2 per A plus B 1 plus 3. 1 min 3 min 2, min 2 dibagi 2, min 1. Min 1 pangkat berapa nih? 2 per 4 atau setengah. Min 1 pangkat setengah. Berarti akar min 1 dong. Ini harusnya imajiner ya. Di sini angkanya bulat banget nih. Nah, coba teman-teman komen untuk nomor 20 ini hasilnya apakah imajiner ataukah min 1? Coba ditulis ya. Dan kenapa? Oke, segitu dulu pembahasan soal USM STIS topik polinomial. Jika ada yang belum jelas boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, nyalakan notifikasinya, serta share ke teman-teman kalian kalau bermanfaat. Sampai jumpa!